Tapi juga jangan pahami penderitaan itu sebagai sesuatu yang harus menghentikan langkah kita dalam profesi ini. Sehingga penderitaan itu juga bisa dikelola menjadi sebuah kenikmatan sebenarnya gitu. Nah, kan. Jadi ada anekdot juga yang bilang nggak tuntas rasanya saya jadi wartawan kalau saya tidak menghasilkan buku. Kalau semua orang pesimis, kemudian frustasi dan berhenti, maka ruang itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, Bang, kalau pahitnya jadi jurnalis apa, Bang? Hari ini saya bertemu dengan Bang Haris Mahtul, jurnalis senior dan pimpinan redaksi NTB1, salah satu panutan dan jurnalis investigatif di NTB. Kita akan ngopi bareng beliau ya. Bang Haris, lanjut dah sambil ngetik, pura-pura hianati kamera. Tapi rokok sih. Nggak apa-apa. Nggak usah. Berapa tahun sudah jadi wartawan, Bang? Ketua. Ini ketua lalu. Berapa tahun? Kurang dari separuh usia. Mungkin lebih ya, lebih dari separuh usia. Iyalah. Susah sekali disebut angkanya, itu pertanyaan orang Indonesia suka ngeles. Biar orang berasumsi kalau dia masih muda, nah ini masih 20 tahun, berarti 10 tahun dia jadi wartawan kan gitu. Oke. Tapi dari wajah masih muda lah, muda banget ya. Muda banget. Tanpa Gen Z kan? Iya. Anda nggak ke kantor hari ini, Bos? Hari ini ada kebijakan redaksi kami WFH. WFH atau WFA. Work from home atau work from anywhere. Mantap memang. Ini NTB1 duduk di kursi nomor 1. Asik. Pesannya satu. Pesannya satu. Sudah kerja atau mengalihkan tempat kerja? Enggak mengalihkan sih, bekerja teman tempatnya agak berbeda. Oh gitu. Ya, yang biasanya di tempat kerjanya tetap di NTB1. Cuman weekend itu dibuat lega santai. Ya. Work from anywhere. Kalau bahasa Lombok Tengahnya kan. Ya. Ya, orang Bima juga sering sebut itu. Oh gitu, orang Bima. British atau Bang, ini masih Sabtu-Sabtu jurnalis masih nulis berita, Bang? Masih. Sabtu, Minggu, anytime, anywhere, wartawan standby dengan berita. Jadi kan weekend. Jadi apa jurnalis nggak liburan? Jurnalis itu memang punya hak untuk libur. Tapi yang tidak libur itu kan materi pemberitaan. Berita tidak libur, peristiwa tidak libur, kejadian tidak libur. Juga narasumber juga kadang ada yang tidak libur. Jadi banyak dimensi yang bisa diangkat dalam konteks pemberitaan yang membuat jurnalis itu tidak libur sebenarnya. Cuman skemanya yang diatur. Tapi tetap ada libur kan? Tetap ada libur. Nah disitulah skema redaksi itu. Tapi bisa tidak libur. Tapi katanya libur itu bisa gugur, bener nggak? Tergantung situasi. Libur itu bisa gugur manakala ada peristiwa yang hanya wartawan itu yang punya spesialisasi untuk nulisnya. Ketika saat itu memang dia jatah liburnya dia atau jatah shift dia libur, itu dia akan dikompensasi dengan libur berikutnya. Jadi ada ruang negosiasi dengan jurnalis itu. Manakala memang kami sangat butuh dengan wartawan itu untuk menulis, misalnya kejadian yang tindak pidana khusus, misalnya yang kalau kita butuh cepat bisa saja kita alihkan ke wartawan yang sedang standby. Tapi tadi kita butuh kecepatan misalnya. Kecepatan itu hanya kita dapatkan dengan wartawan yang memang desknya di situ. Makanya kita kadang negosiasi. Misalnya kamu ke sana dulu, ambil beritanya, tulis beritanya, nanti liburmu kami kompensasi dengan hari berikutnya. Hari berikutnya.
Gitu ya. Tapi libur tetap ada, cuman diganti Ya, cuman harinya. diganti harinya saja. Itu setiap minggu atau ada Oh, pengecualian? insidentil aja. Insidentil. Saja, tidak mesti. Tapi yang reguler itu tetap ada. Dalam sepekan itu misalnya kami tinggal bagi dalam sepekan itu dengan 8 sampai 10 wartawan itu masing-masing satu orang itu punya jatah untuk libur. Oh, gitu. Satu kali dalam seminggu. Satu kali dalam Tidak satu 2 hari. minggu. Nanti kan ada weekend lagi kan. Misalnya dia libur hari Senin, nanti Minggu kan juga dia libur. Jadi ada 2 libur yang memang ketetapan nasional kan hari Ahad kan. Nah, di luar itu dia juga punya jatah libur. Gitu. Kalau Bimret Sebentar dulu saya tanya Bapak ini juga kerja apa libur kan? abu-abu sih. Kan Bapak ini kan Pimret ini Tribun. Ya Ya, meskipun ada sih. level pimpinan tapi juga Diatur tetap kan wajib ada liburnya. Satu kali dalam seminggu. Itu ibarat restart lah. Jadi harus ada satu kali istirahat untuk, karena riset juga menunjukkan kalau kita nggak libur justru produktivitas bisa menurun. Nah, tapi masalah saya tanya dalam konteks jurnalis ini, kan tiap hari ada berita itu, kecuali yang koran ya, sekarang sudah libur hari Minggu, Ya, kan? libur. Biasanya dulu kan koran nggak ada libur, apalagi di Jawa Pos misalnya, Ya, nggak apa-apa lah ya. Di Jawa Pos, di Kompas, orang-orang media besar Jawa itu. Pos ada anekdotnya hanya hari kiamat dia tidak terbit itu kan katanya waktu itu kan pada Laniskan. Iya, tapi mungkin masih juga sekarang ya saya nggak tahu. Masih juga Tapi mungkin, dicetak gitu, waktu masa cetak kan. Ya. Kita rasakan lah. Tapi memang seru sih. Desa Lawin, Kecamatan Ropang. Oke bang, saat libur memang hal kayak kadang-kadang di jurnalis itu jadi perdebatan. Iya, Seringan itu kan, libur juga. itu kan memang belum ada standarisasi kan diserahkan ke masing-masing media kan soal itu kan. Tapi bahwa hak itu memang harus tetap ada diatur. Kami ini kan sebenarnya punya PP istilahnya, peraturan perusahaan, turunan dari undang-undang ketenagakerjaan kan, undang-undang Iya, oke. Omnibus Law ya. Oke lah, libur aja tetap ada. Nah bang, kalau nulis berita misalnya, Undang-Undang 13 tahun 2000 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Revisi dari Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. abang ini kalau jawab memang sangat Enggak, ini browsing. sangat undang-undang banget. Padahal diajak ngobrol biasa. Ya, oke. Bang Haris, jadi maksudnya weekend kan sekarang anak isunya kan Gen Z dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang agak berbeda perlakuan tenaga kerja. Itu jadi hal krusial sekarang di isu tenaga kerjaan, termasuk pola kerja Gen Z. Weekend harus ada relaksasi. Kalau dulu anak kan pasti militan. Saya yakin hari Minggu pun Anda masuk dulu. Tengah malam pun liputan masuk. Kan dokternya berbeda dulu kan. Nulis harus kalaupun dokternya agak ekstrim. Sekarang kan nggak bisa begitu. Bisa gitu ya. Beda. Emang itu berpengaruh ke kualitas tulisan sama kualitas berita nggak? Kita mau pakai standar apa dulu kan untuk mengukur kualitasnya. Kalau kita mengukur standar kualitas, kan kategori pemberitaan kan kalau kita lihat ada yang straight news misalnya, kemudian deep news, investigasi misalnya. Kalau sejauh ini kawan-kawan di Gen Z, milenial itu misalnya, kalau sekedar untuk menulis straight news atau hard news itu kapasitas mereka sudah bagus, sudah terpenuhi. Misalnya kami di sana ada standar 5 berita per hari, secara kuota terpenuhi. Kemudian terpenuhi syarat-syarat sebagai pemberitaan juga sudah terpenuhi. Jadi tidak ada masalah sih. Dari semangat dan mentalitas juga sudah tidak masalah. Mereka agak Gen Z ini kan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja biasanya Dibanding generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya, kalau saya bandingkan, mereka memang pola mencari identitas tempat mereka bekerja kan hampir sama kan. Mereka cari dulu kan.
Kalau saya merasa cocok saya lanjut, misalnya. Kalau enggak saya bisa pindah misalnya. Tapi kalau generasi dulu, kalau dia sudah merasa dapat feel-nya di job tertentu atau sebagai jurnalis misalnya, dia tidak akan berpikir untuk mencari opsional yang lain misalnya. Lebih militan gitu. Lebih militan mengeksplor dirinya di bidang itu gitu. Sehingga kalau kita kenal dulu produk jurnalistik itu, kalau kita belum nulis features misalnya, nulis tulisan berkisah, belum rasanya di wartawan. Belum nulis in-depth news, rasanya belum jadi wartawan. Dan kasta tertinggi itu kan investigasi. Kalau belum investigasi itu Belum haji. ya belum apa ya istilahnya? Belum afdol. Belum afdol ya jadi wartawan ya. Belum pada kastanya itu ya, kasta tertinggi jurnalistik itu. Nah, kalau sekarang ini yang perbedaannya Digital sih ya. ya juga mempengaruhi era digitalisasi yang membuat teman-teman ini kadang-kadang berpikir lebih instan. Kalau ada yang cepat, kalau ada yang mudah, ngapain nggak rumit kan? Yang penting kan pekerjaan selesai kan. Apalagi mereka ini setelah mengenal istilahnya keseimbangan porsi kerja misalnya. Istilah Bimanya itu apa? Work life balance. Itu kan. Nah, kalau abang termasuk yang generasi milenial ya, yang lebih militan gitu. Ya kalau wajah walaupun Gen Z ya, tapi usia ya milenial. Iya. Generasi Lebih militan. milenial. Karena saya sih belajar, bukan sayanya, tapi kan belajar dari pengalaman orang-orang pendahulu, senior-senior kita yang masih eksis sekarang ini. Mereka bahkan tidak sampai pada membuat karya jurnalistik yang reguler. Mereka menghasilkan produk-produk literasi, misalnya bikin buku, bikin terbitan. Jadi ada anekdot juga yang bilang, nggak tuntas rasanya saya jadi wartawan kalau saya tidak menghasilkan buku. Jadi tidak cukup karya jurnalistik, harus diparipurnakan dengan karya tulis, menerbitkan buku. Itulah fenomena yang menginspirasi generasi-generasi saya dan generasinya Pak Sirtu dulu untuk Kenapa maksudnya terus berkembang. tidak tuntas sebagai jurnalistik kalau belum punya karya buku gitu? Karena begini, ini berkaitan dengan arsiparis ya, berkaitan dengan bukti sejarah atau bukti karya yang kalau misalnya itu produk jurnalistik, biasanya kan dia akan menjadi produk perusahaan kan, menjadi hak paten, karena itu produk kolektif kan. Kita wartawan yang nulis, kemudian editor, terbit, jadi koran, jadi platform digital, itu menjadi milik perusahaan. Ini kan kawan-kawan jurnalis biasanya pengen punya masterpiece, makanya bikinlah terbitan misalnya. Atau bikin, kalau sekarang kan era digital, mereka menyesuaikan. Jadi kemampuan mereka menulis, mereka replikasi dalam bentuk bikin storytelling misalnya. Ya kayak Pak Sirtu sekarang nih kan, merasa tidak tuntas dengan proses yang sekarang, akhirnya bikin lah kata-kata storytelling seperti ini. Nah, tapi menarik tadi, belum tuntas, belum Abdul, belum mabrur jadi jurnalistik kalau belum buku. Maksudnya kenapa harus buku yang jadi pembuktian? Kan ada banyak hal lain. Sebenarnya banyak pola ya. Misalnya saya di profesi saya ini, salah satu cara sederhana saya, karena saya mungkin bukan tidak bisa menulis ya, cuman memang mentalitas kita ini kadang-kadang tidak termotivasi untuk bikin buku. Hanya sederhana yang saya lakukan itu mengarsipkan tulisan-tulisan saya. Misalnya tulisan saya pertama saya tahun 2006 bulan Desember itu masih ada. Tulisan awal saya di media yang berikutnya itu masih ada saya simpan. Dan tulisan-tulisan yang dalam bentuk clippingan koran itu masih saya simpan. Jadi dokumen-dokumen itu suatu saat itu penting untuk menjadi legitimasi kita bahwa ini loh karya yang pernah saya hasilkan dulu kepada generasi berikutnya. Kalau kita tidak bisa membuktikan apa yang sudah kita lakukan, itu juga tidak lengkap buat kalau kita sebagai komunikator kan, misalnya penerima pesan itu kadang tidak sampai kalau hanya kita lisan saja. Oh ini loh buktinya gitu. Satu saat itu bisa menjadi lembaran sejarah yang bisa jadi pembelajaran.
Nah, mungkin maksud Pak Sirtu itu ada karya personal sebenarnya kan. Buku itu kan lebih pada, ada juga buku yang dicetak oleh Iya, iya. perusahaan kan, ada juga buku dicetak oleh personal. Kayak sekarang Pak senior kita Pak Hairul Anwar misalnya, pensiunan Kompas, usianya yang sepuh sekarang ini masih produktif untuk nulis. Ya saya pernah bertanya kan, kenapa dengan nada sopan kan saya bertanya, masih nulis Pak gitu. Ya saya menolak pikun katanya kan. Saya menolak untuk menolak pensiun dalam urusan nulis. Nulis itu nggak boleh pensiun. Saya pekerjaan saya pensiun, tapi tulisan nggak boleh pensiun. Jadi mahakaryanya itu ada kayak pribadi. Ada di buku. Dan besok mau terbit lagi tuh soal. Bahkan mau terbit lagi gitu. Iya. Apalagi Pak Hairul ini kan penulis storytelling kan ya. Kompas. Tapi Bang Haris sudah terbit berapa buku? Dalam pikiran saya udah 5. Dalam pikiran. Oke, menarik. Itu terbit, udah dicetak belum? Masih dalam pikiran. Masih dalam pikiran. Kan masih dalam pikiran kan 5 buku tadi. Iya. Oh iya, masih dalam apa namanya? Udah 5 ya, banyak sekali gitu ya. Tinggal ya boleh aja. Mau tinggal kita dicetak aja ya, masih sebut 100 pun nggak masalah, masih dalam pikiran kan. Iya. Merdeka kita. Kalau saya sih yang ada cuma buku keroyokan. Ya sebenarnya nggak ada masalah, mau keroyokan, mau bahkan kan sekarang prinsipnya begini, produknya ada gitu. Itu aja prinsip sekarang. Kita bisa boleh mengaku sebagai seorang storyteller hebat misalnya, tapi mana karyamu kita tanyakan gitu. Kalau ada karya, meskipun itu kayak keroyokan, ini loh produk saya gitu. Oke. Tapi produk keroyokan itu pernah saya berapa kali. Istilahnya kan kolaboratif kan. Misalnya menulis buku tentang tema kebencanaan, itu saya kolaboratif di teman-teman di FPRB misalnya, yang diterbitkan sama Konsepsi beberapa waktu yang lalu. Kan Bang Haris juga beberapa fellowship itu kan dibukukan juga kan? Yang fellowship yang fellowship ya, yang sama Aji itu kan bisa. Ya meskipun kadang nggak lolos proposalnya. Ya alhamdulillah kalau lolos. Ya, lolos ya. Itu hanya bukan soal idenya tidak bagus, tapi strategi membuat dia goal ya. Nah itu ada ilmu khususnya. Bang Haris, apa sih bedanya nulis berita sama nulis buku? Aduh berat ini Sir. Nanti dah tanya kepada penulis buku ya. Enggak, saya minta eksiden, jangan nanti. Kan pernah lah, apa sih bedanya di jurnalistik? Nulis berita terus sama nulis buku. Kalau kita mengacu pada kualifikasi, menulis berita dengan nulis buku itu kan pertama lebih soal timing ya, soal timing. Karena nulis buku kan kita butuh kontemplasi yang agak panjang, lebih in-depth ya, in-depth, butuh riset, butuh referensi, butuh bahkan penulis serius kan, riset sejarahnya kan serius ya, riset materinya itu kan sangat serius dia, bahkan riset-riset dalam bentuk fisik, observasi ke lapangan gitu. Itu satu poin perbedaannya adalah pada timelinenya. Nulis buku saya lihat memang lebih panjang soal timelinenya. Nah kalau nulis berita itu kan kalau kita istilahkan parsial kan, kalau kita butuh berita straight news, nulis straight news misalnya, ya ketika peristiwa saat itu, maka saat itu saja langsung ditulis kan. Kalau bicara timelinenya, bicara waktunya. Jadi kalau kita mau nulis yang storytelling, news features misalnya, kita dapat bahan itu langsung kita masak, dia olah, langsung kita tulis dan terbitkan saja. Jadi prosesnya lebih instan saja, lebih singkat ya kalau berita. Ada rumus 5W1H, cemplungin. Betul. Kan ada peristiwa, ada narasumber, ada pengamatan visual, pengamatan yang lain-lain, lengkap bahannya kita tulis, udah terbit gitu. Langsung kita bergerak pada ide-ide berikutnya kan. Lebih nikmat nulis buku atau nulis berita?
Saya saat ini masih nikmat nulis berita. Karena menulis buku saya belum merasakan kenikmatannya karena masih dalam pikiran lah gitu. 5 ya. Nah, ya, Insya Allah lah. masih itu dalam pikiran. jadi buku. Ya. Maksudnya kenapa sih itu hanya dalam pikiran, kenapa nggak diterbitkan itu? Pembelajaran penting yang saya dapat dari banyak pelatihan itu sebenarnya pertama motivasi untuk kita memulai. Masalah kita ini terutama personal saya kan memulai untuk melakukan hal positif itu seperti menulis buku itu yang belum saya bisa jawab. Kapan saya harus mulai? Karena memang alasan saya masih klasik, alasan yang masih dibuat-buat mungkin ya. Alasan pembenar itu biasanya karena kesibukan di redaksi, kesibukan memanage ide liputan, kesibukan editing, kesibukan mempersiapkan cetak koran misalnya. Itu kan reguler setiap hari. Buku butuh penghayatan yang lebih. Oh ya, kalau saya mengikuti teman-teman yang nulis buku, memang saya pernah diwawancara oleh Mbak Maya ya, salah waktu itu penulis buku. Tidak, pertemuan sekali itu tidak cukup. Dia butuh lagi pertemuan berikutnya. Bahkan kalau nggak cukup, kadang-kadang di email WA untuk melengkapi anunya, bahannya. Akan minta disambungkan lagi dengan narasumber yang lain. Minta dihubungkan dengan ini yang itu. Jadi risetnya cukup panjang dalam. Tapi kemudian dari segi konsep tata cara tadi ya, perbedaannya di situ. Tapi sebenarnya kalau bicara kesamaan, sebenarnya penulis buku juga dengan penulis berita, penulis buku dan penulis berita itu Kan manja juga wartawan nulis buku kan. ya, maksud saya kesamaannya adalah kalau tetap kita pisahkan dua kamar ini ya, nulis buku dan berita. Ketika dia nulis tentang nulis in depth atau investigasi reporting misalnya. Kalau kita lihat, kalau anggap saja majalah itu sebagai buku, itu menurut saya itu sama dengan produk buku yang dihasilkan oleh penulis buku gitu. Hanya mungkin memang susunannya yang berbeda-beda kan. Kalau buku kan ada kata pengantar, ada daftar isi dan segala macam. Itu sama-sama karya tulis, cuman beda sebenarnya. Ya, bukan untuk dibandingkan ya. Beda cara, metode dan metodologinya, pendekatannya. Tapi kan karya jurnalistik bisa dari liputan itu bisa jadi buku juga kan? Karena begini Pak Sir, kerangka berpikirnya kan hampir sama dia. Kerangka berpikir jurnalis dan penulis buku kan hampir sama gitu. Misalnya cara berpikir jurnalis, bagaimana liputan saya ini kan harus komprehensif misalnya. Ketika dia ngambil sudut pandang tentang air yang berisi dalam kemasan, maka dia harus, penulis jurnalis itu harus fokus pada air dan kemasannya misalnya. Airnya berwarna apa, kemasannya terbuat dari apa, segala lebih macam. rasional ya. Maksudnya lebih kerangka berpikirnya itu lebih runut gitu ya. Lebih runut, tapi sebenarnya sama. Tapi kan karya-karya in-depth-nya di NTB1 itu kan sebenarnya bisa jadi dikumpulkan jadi buku juga kan? Nah, itu kan kalau kita bicara, apa itu dalam pikiran Anda juga? ya. Ini Brahi ini juga penulis dan nih, Brahi. Wes. Lanjut. nih. Terus. Jadi pakai saya bisa bunyi. Ngeri. Nggak ada. Bang, apa nikmatnya nulis berita, Bang? Udah puluhan tahun jadi jurnalis. Apa yang buat Anda bertahan sampai sekarang? Nikmatnya itu kan sebenarnya kadang-kadang bukan pada proses ya. Nikmatnya pada hasil. Ketika kita sudah berhasil meyakinkan penerima pesan, nah itulah kepuasannya. Misalnya ketika kita menulis sesuatu yang membuat itu menjadi perbincangan publik, pertama. Ketika tulisan itu kemudian merubah kebijakan, yang kedua. Ketiga, ketika tulisan itu merubah keadaan, dan keempat itu yang bisa mengungkap
sesuatu yang orang tidak tahu menjadi tahu. Kepuasan nulis berita ya. Sangat subjektif memang. Tapi ini yang dirasakan oleh banyak rata-rata kawan-kawan jurnalis. Istilahnya kalau bahasa sekarang itu jurnalisme berdampak. Istilah akademisnya ya. Istilah akademisnya. Ya. Adanya kan dari tulisan itu ada dampak-dampak perubahan sosial, dampak ya sih. Jadi di situ letaknya kenikmatan misalnya berita. kan di amanat undang-undang kita kan salah satu fungsi pers itu adalah memberi edukasi kan. Orang yang tidak paham menjadi paham itu kan edukasi. Orang yang tidak tahu menjadi tahu itu kan cara kerja jurnalistik yang mengungkap sesuatu yang abu-abu atau tidak nampak itu menjadi nampak misalnya. Atau fungsi kontrol sosial, sesuatu yang memang tadi ada salah ya, berkaitan dengan skandal jabatan, skandal proyek misalnya, skandal tindakan-tindakan pada anggaran negara yang harusnya untuk berikan pada rakyat, pada stakeholder, tapi diselewengkan. Itulah kontrol sosial, dan itu mampu merubah keadaan atau minimal itu menjadi catatan ketika terjadi skandal atau tindak pidana korupsi misalnya, itu jadi bahan penegak hukum untuk memproses. Bukan berarti kepuasan itu kita puas ketika orang diproses hukum misalnya. Kita puas orang diungkap ungkap boroknya misalnya. Bukan soal itunya gitu. Tapi kepentingan kita sekali lagi kan pada orientasinya. Jadi itu adalah kepuasan subjektif, tapi orientasinya untuk kepentingan publik. Semua orang tahu kan kerja jurnalistik kita untuk kerja kepentingan publik kan. Dari segi materi bang, untuk jadi jurnalis itu gimana? Ya bang, siap. Oke, hati-hati pak. Dari segi benefit materi, penghasilan, kemudian kesejahteraan. Kan dalam banyak perspektif ini, tergantung perspektif apa mau dipakai. Kalau perspektif jadi jurnalis itu untuk sejahtera, ya enggak bisa gitu. Agak sulit, agak berdebat kita kalau soal menjadi jurnalis itu tujuan kesejahteraan kan gitu. Karena kan memang tujuan orang hidup itu biar sejahtera. Betul, kalau kita mau jadikan ini sebagai ladang pekerjaan, ya kalau kita nyari untuk kesejahteraan ya bisa saja gitu. Mungkin ukuran kesejahteraannya yang beda. Ya, makanya akan jadi perdebatan kan. Ukurannya kan sangat subjektif kan. Iya. Kalau ukuran saya kan cukup misalnya, saya cukup untuk bulanan misalnya, ya sudah itu gitu. Kalau mau cari lebih, ya itu nanti dulu kan gitu. Nanti dulunya kalau misalnya mencari lebih dalam sektor yang aman, tidak ada konflik kepentingan kita dengan proses itu, tidak ada masalah. Misalnya kita berbisnis, itu pun kita bisnisnya itu harus jauh dari kepentingan ini misalnya. Jangan sampai kita berbisnis juga kita manfaatkan profesi itu. Kalau itu tujuannya kesejahteraan. Penyalahgunaan profesi wartawan. Ya, tapi benar nggak wartawan itu punya privilege di banyak sektor? Ya. Tapi kan privilege itu kan tergantung bagaimana memanainya kan. Kalau privilege untuk kita bisa akses informasi seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, memang itu harus dilakukan. Kita harus kenal dengan semua orang. Ketika kita jadi wartawan baru dan wartawan lama, itu kan privilege-nya pasti beda kan. Kalau kita dengan wartawan dengan banyak pengalaman, kita punya jaringan luas. Misalnya orang agak sulit menembus lembaga antirasuah KPK misalnya. Atau lembaga-lembaga lain. Tapi karena kita punya privilege undang-undang pers ya, lewat jalur-jalur yang tertentu misalnya, itu kita harus manfaatkan memang privilege itu gitu. Yang mendekatkan kita kepada orang itu. Atau misalnya sekarang saya mau wawancara pimpinan dewan misalnya, tapi saya nggak kenal kan. Kita punya privilege di fraksinya atau di komisi atau di DPR-nya. Nah, itulah privilege itu bisa kita manfaatkan untuk menjembatani kita bisa wawancara dewan. Nah, tapi dalam perspektif yang berbeda, ada privilege juga yang
yang tadi menurut saya memanfaatkan profesi. Privilege karena kita dekat dengan orang untuk mendapatkan pekerjaan atau job yang lain itu sudah bertentangan ya. Bertentangan dengan Kode etik ya. kode etik profesi. Nah, meskipun juga tidak kita pungkiri, kita tidak menutup mata kan ada situasi seperti itu. Oke. Yang fenomena tidak bisa dihindari. Sampai ada perumpamaan yang bilang jadi wartawan itu kita mudah dapatkan banyak hal. Paling sederhana dapat proyek misalnya, kita dapat cuan secara langsung misalnya. Itu adalah apa namanya normalisasi atas sikap-sikap yang selama ini dinormalisasi oleh kawan-kawan. Seolah itu benar, seolah itu halal dalam pekerjaan. Iya. Nah, Bang, kalau pahitnya jadi jurnalis apa, Bang? Nikmatnya kan tadi sudah bisa seruput kopi sambil nulis, kerja di mana saja, puasa. Nah, pahitnya apa tuh? Pahitnya sih banyak ya. Kadang-kadang kan kita menulis ini kan juga siap dengan segala penderitaan kan. Penderitaan dalam arti saya misalnya ngepost lama di Hukum. Penderitaan saya yang saya rasakan itu kan menunggu narasumber pagi sampai malam misalnya. Karena kadang-kadang saya ekspektasi itu tidak tercapai misalnya. Itu sudah menjadi penderitaan kedua. Narasumber sudah berjam-jam kita tunggu, udah penderitaan pertama. Narasumber yang ditunggu justru tidak bisa kita temui misalnya. Itu udah penderitaan kedua gitu. Penderitaan ketiga belum lagi kita ditagih sama redaksi kan, kok mana beritanya kok nggak selengkap itu. Banyak lah ya Ya, sangat banyak. Kalau ancaman, ya termasuk bagian dari penderitaan. Itu penderitaan psikologi sebenarnya. Iya. Penderitaan psikologi yang memang banyak wartawan di belahan bumi juga merasakan. Ya. Bagaimana cara ini kan sekarang kalau ini tadi Gen Z kemudian generasi milenial ya. Sekarang kan ada isu mental health, kesehatan mental lah bahkan. Nah, itu kalau bagaimana seorang wartawan menghadapi tekanan seperti itu, Bang? Kan setelah menulis berita udah capek, habis itu hasilnya disomasi, diancam, itu kan terus gajinya juga alhamdulillah gitu kan. Nah, itu gimana itu menghadapi kok mental abang ini kuat banget memang sekian tahun begitu terus jadi wartawan? Sebenarnya kan bukan pada konsep mental health-nya ya, tapi kita juga harus tuntas dulu ya. Kalau kita kan sebelum menjalankan apa yang kita kerjakan kan kita pahami dulu apa yang kita mau kerjakan. Tidak hanya pahami soal bagaimana nikmatnya yang pekerjaan, tapi juga penderitaannya harus kita pahami. Kalau kita siap dengan dua hal itu, maka kita harus jalankan sehingga kita siap dengan resiko apapun gitu. Kalau kita dapat menderitanya, itulah bagian dari resikonya gitu. Kalau kita dapat nikmatnya, nah itulah yang kita dapatkan gitu. Artinya kemampuan yang diuji sekarang jurnalis kan keseimbangan memahami dua hal ini kan. Jangan memahami kenikmatan itu sebagai jangan dipahami sebagai ya itu jadi tujuan akhir. Kan ada tantangan berikutnya kan, ada penderitaan tadi. Tapi juga jangan pahami penderitaan itu sebagai sesuatu yang harus menghentikan langkah kita dalam profesi ini. Sehingga penderitaan itu juga bisa dikelola menjadi sebuah kenikmatan sebenarnya gitu. Nah, misalnya kawan-kawan di Tempo atau kawan-kawan di jurnalis yang sering mendapat intimidasi secara psikologi itu kan berdampak sebenarnya kan. Tapi ada kenikmatan lain yang saya lihat. Misalnya ada kerja kolektif itu. Ada konsolidasi, ada solidaritas yang muncul sendiri. Ketika diintimidasi, ada teman-teman lain yang membela. Ternyata profesi ini solid gitu. Tidak hanya secara personal, tapi juga organisasi bergerak. Di luar organisasi juga bergerak, membantu. Itu
sekaligus rasa haru ya, yang mungkin saya juga pernah rasakan waktu ya ketika digugat. Bayangkan wartawan yang saya tidak pernah lihat sebanyak itu waktu itu ya, tahun 2014 ya waktu itu. Wartawan sebanyak itu kita beri dukungan kepada Suara NTB waktu itu. Saya di Suara NTB ketika digugat, saya tidak pernah lihat wartawan sebanyak itu dalam aksi sebesar apapun, saya tidak pernah lihat. Jadi wartawan yang mungkin waktu itu sepulau Lombok datang semua untuk menghadiri sidang. Saya hadir kok di sini. Ya, Pak Sito juga hadir waktu itu, menentangkan spanduk. Itulah ya, suka dukanya. Ya, itu. Tapi sekarang ini ada isu yang menarik Bang di dunia tulis menulis era AI ini. Nah, ini kan kalau dulu dari gunakan block note masih dapat kan, kemudian ada recording yang paling canggih itu record tape itu kan, tape ya apa sih radio record. Nah kemudian sekarang teknologi makin maju. Enggak sih. Kemana? Nah era AI itu makin mudah sekarang. Itu kira nulis berita kan dalam record aja langsung jadi berita sendiri. Betul. Itu gimana tuh tantangan jurnalis? Sebenarnya Pak Sir itu kan sudah bukan hanya memahami tapi juga sudah mempraktikkan dalam kerja jurnalistik yang saya lihat ya. Artinya kita harus memahami pelajaran yang sering saya dapatkan itu, yang kita tidak bisa lawan kan perubahan rezim kan, perubahan era konvensional ke digital, era 2.0, era 4.0 juga. Ini sedang kita hadapi sekarang. Tapi kita harus mampu berkolaborasi sebenarnya. Kita mampu mengelaborasi perkembangan itu menjadi jadi mixing pada karya kita. Itu uji kemampuan kita sebenarnya. Meskipun tidak semua, tantangannya waktu itu kan perdebatannya AI ini tidak bisa mewakili perasaan kita ketika nulis. Ada feel kalau kita nulis kan, dengan kalau kita serahkan pada AI untuk menjadi produk jurnalistik. Meskipun itu jadi produk jurnalistik, tapi sentuhan emosional tidak dapat. Tapi yang kita lakukan adalah dalam kerja-kerja jurnalistik lain itu kita dipermudah dengan AI ini. Misalnya kita mau transkrip audio kepada teks misalnya. Itu kan yang paling mudah kan. Dulu kan harus manual ya. Harus manual, kita dengerin rekaman, salin, dengerin. Sekarang langsung cepat. Sekarang begitu audio langsung replikasi dia jadi teks kan itu. Nah, itulah kemudahan yang bisa kita elaborasi. Tapi kan banyak juga yang nulis berita pakai AI, itu ada batasannya nggak sekarang? Yang saya pahami di pedoman itu ada batasannya. Nah, misalnya jangan seluruh unsurnya itu kita pakai. Misalnya tadi kita nge-record kemudian kita jadikan teks, jangan langsung pakai tiplok untuk diserahkan ke redaksi. Berikan dia sentuhan standar kayak jurnalistik yang kita maksud. Kan emosional dari emosional dari narasumber itu yang perlu juga kita tangkap kan. Misalnya dia dengan marah-marah atau segala macam kan, itu dia bisa ditangkap oleh AI kan. Misalnya dia kita menangkap ekspresi narasumber itu ketika di diwawancara doorstop, dia mengatakan sangat singkat sambil tergopoh-gopoh misalnya kan, itu tidak bisa di-record oleh AI. Hanya kita yang bisa lakukan itu. Jadi jurnalis bisa pakai itu. Ya. Bukan barang yang haram ya. Bukan barang yang harus kita tolak gitu. Tapi kalau kok dipakai terus, apa ini nggak ngancam profesi jurnalis? Saya rasa enggak. Dan itu risetnya enggak. Enggak ya. Kan. Sampai hari ini kan profesi ini tetap ada. Profesi ini harus tetap ada dan akan tetap ada menurut saya. Karena ya riset dan secara empirik juga terbukti kan. Kenapa orang tetap membutuhkan karya jurnalistik? Karena hanya karya jurnalistik lah yang membuat orang menjadi seperti yang empat unsur yang saya sebutkan tadi. Orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang paham menjadi tidak paham menjadi paham. Jadi
yang tadinya disembunyikan misalnya bisa jadi terbongkar. Hanya kayak jurnalistik yang mampu melakukan itu. Oke. Nah itu yang membuat masyarakat itu tetap butuh kayak jurnalistik. Terakhir Bang, Nah, Kira-kira- tambahkan misalnya, Oh, oke. kayak misalnya hari ini itu sedang ribut di nasional, jurnalis itu dianggap bungkam pada aksi unjuk rasa yang terjadi di awal Agustus, sekitar 1 atau 2 Agustus kemarin. Ada narasi yang menyebutkan bahwa jurnalis dianggap, dia menuduh jurnalis saja itu sudah bagian dari cara mereka bahwa jurnalis itu bagian dari hal yang penting. Saya nggak merasa itu dituduh dan diskreditkan gitu. Artinya terlepas dari apa motivasinya dia untuk buat propaganda ya, itu menunjukkan bahwa penting jurnalis itu gitu. Bahwa dianggap itu posisi penting untuk kenapa jurnalis ini tidak merikut ada demo besar-besaran ya. Tapi apa yang dilakukan oleh jurnalis? Tidak baperan kok, enggak. Kita tidak anggap itu sebagai musuh dan kita harus binasakan dengan cara kita. Enggak, justru itu dikelola. Yang dilakukan oleh kawan-kawan di redaksi CNN misalnya, malah dibuat konten tentang cek fakta. Dibuatkan konten bahwa ini adalah misinformasi. Benar kejadian ini di bulan Agustus, tapi itu terjadi tahun yang lalu. Kemudian dibuat narasi seolah-olah itu terjadi hari ini. Dan itu melibatkan riset Monash University kan itu, bahwa itu propaganda ya. Nah itulah yang saya maksud, itu jurnalis itu tidak akan pernah mati. Ya. Masyarakat masih tetap butuh jurnalis untuk memberi pencerahan pada hal yang kayak tadi. Digital ini kan ruangannya sangat bebas kan? Iya, tantangannya makin sangat bebas dan bisa jadi dan sudah terjadi sangat liar kan gitu. Sosmed, AI. Sosial media, AI, semua orang sekarang bisa bikin video yang sangat menyerupai orang tertentu, membuat perilaku yang dia tidak pernah lakukan misalnya. Dari situlah konten jurnalistik masuk. Tempo sering bilang keliru ada video Jokowi berbahasa Cina misalnya. Itu kan AI pertama yang menghebohkan dulu kan. Iya. Tapi dibuat oleh kawan-kawan jurnalis meluruskan informasi itu. Artinya fungsi-fungsi kalau di zaman Nabi ya, fungsi dakwah itu dari jurnalis itu. Makanya kenapa agama itu masih dibutuhkan sampai dengan hari ini misalnya. Ya kalau kita anggap jurnalis ini agama tanda kutip, ya dia akan tetap dibutuhkan. Terakhir Bang, dengan segala dinamika dan kemajuan teknologi, seperti apa masa depan jurnalis menurut Sida? Kalau kita merujuk pada argumentasi saya tadi, saya dan semua orang tuh harus optimis. Gen Z atau Gen Alpha yang belum masuk ke fase ini juga harus tetap optimis, harus merawat ini sebagai produk masa depan. Produk jurnalistik itu adalah produk masa depan. Kalau ada Gen Z Alpha yang tidak peduli, itu justru bahaya. Tapi kalau mereka peduli bahwa akan ada situasi yang sangat chaos suatu saat, liar, kalau mereka membiarkan tidak merawat profesi ini untuk menjadi profesi masa depan misalnya, maka sama dengan membiarkan orang-orang dengan niat tertentu untuk membuat propaganda. Maka harus ada karya jurnalistik yang meluruskan. Makanya generasi ini harus kita berikan edukasi, pemahaman bahwa ini bukan hanya untuk ladang pekerjaan, tapi juga ladang pengabdian. Ya. Yang kedua, saya khawatir gini, guru saya misalnya bilang, kalau kita menganggap situasi ini benar-benar sulit, dulu kan ada puluhan profesi yang akan hilang gara-gara AI. Jurnalis salah satunya, bukan hilang profesi itu kan gitu. Kalau kita terdistraksi oleh riset itu justru berbahaya. Kita terpengaruh kemudian dengan itu kan, kemudian kita membuat kita putus asa dan udah saya enggak jadi jurnalis, saya enggak jadi arsitek, saya enggak jadi dokter misalnya. Kalau semua orang pesimis, kemudian frustasi dan berhenti, maka ruang itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak berkapasitas masuk ke ruang itu. Apa itu kita biarkan misalnya? Karena kalau menurut
Prof Mulyadi yang anak muda Indonesia yang jadi profesor di Inggris itu, kalau orang inkompeten itu lebih berbahaya dari kejahatan. Kalau orang inkompeten pada karya atau pada profesi itu lebih berbahaya dari kejahatan. Kalau orang jahat membunuh, itu korbannya 1-2 orang. Tapi kalau orang inkompeten masuk pada profesi itu, maka dia akan membunuh banyak orang dengan pikiran-pikiran jahatnya misalnya. Nah itu maksud saya, ya profesi ini harus tetap ada dan dia harus dijadikan profesi masa depan. Dan tadi kembali kepada teori tadi, kalau semua orang pesimis, orang optimis, maka di situ harus kita masuk. Generasi-generasi itu harus masuk pada situ. Karena ketika semua orang meninggalkan, justru itu jadi peluang buat dia untuk masuk pada ruang itu. Ketika orang, kalau dalam konsep bisnis, ketika semua orang meninggalkan bisnis itu, dia masuk di sana, justru jadi peluang dia sendiri gitu untuk mengembangkan bisnis itu. Gitu. Buat peluang diterapkan. Ya, peluang. Gitu Pak Sir. Siap. Dan intinya saya garis bawahi, jurnalis tidak pernah mati. Apapun eranya, tetap jurnalis untuk menguji kebenarannya. Betul. Siap. Makasih Bang Haris. Siap. Silakan lanjutkan. Bang Haris Mahtul yang luar biasa. Thank you.